halo pemirsa penonton Master Ki. Hari ini saya akan kasih lihat gimana sih yang saya lakukan setiap hari, apa yang saya buat setiap hari. Salah satunya yang saya buat setiap hari adalah hari ini ada PR khusus nih, saya mau bersihkan akuarium. Yang membuat akuarium bersih itu namanya filter. Nah, ini saya mau bersihkan filternya supaya airnya jadi jernih. Karena setiap hari air akuarium ini rasanya asin karena keringat ikan. Jadi sekarang kita bersihkan airnya, kita bersihkan filternya supaya airnya menjadi manis. Yuk. Ruangan pertama nih memang kompornya kotor banget, jadi harus pakai ekstra jongkok. Biasa udah gendut-gendutnya gini nih jalannya nih besok. Ayo Om. Ini namanya sunatnya. Oh, sunatnya supaya airnya jadi jernih, supaya jadi bersih. Susunan airnya. Apa gitu ininya, penyaringnya itu yang ini yang paling atas nih namanya pasir mangan. Ini zeolit bubuk, ini pasir aktif. Nah yang ini areng karbon aktif. Nah yang di bawah ini produk gagal, ini bawah nih amburadul. Ini yang jelas ini adalah zeolit, ini pasir aktif. Ini juga ya sama deh kayak saya, yang urutan yang di atas, cuman yang di bawah ini udah berantakan. Nah sekarang kita akan merapikan semuanya supaya kembali air itu menjadi jernih. Jadi asamnya nggak ada, pH-nya jadi stabil, ikannya jadi senang, ikannya jadi sehat-sehat. Jadi ikan yang sehat salah satunya adalah karena air yang sehat. Nggak perlu sekarang, Bu. Bukan, Bu. Sudah gitu, oh ada ikannya. Tuh. Sudah ada ikan, Bu. Ternyata di filter ada ikannya. Tuh, teman-teman. Lolos ya? Lolos, ikannya beranak sini tuh. Banyak ya? Wih, udah banyak. Jadi pada prinsipnya material penyaring itu tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran air dari mulai yang terbesar sampai yang paling kecil, dari mulai yang kayak lendir-lendir sampai yang paling kasar itu ketangkep. Jadi apa sih fungsinya? Nah ini namanya pasir. Jadi namanya pasir mangan. Pasir mangan itu fungsinya untuk membersihkan lumpur-lumpur. Kalau di air itu ada lumpur, ada zat besi, perum, apa segala macam itu dibersihkan sama dia. Jadi supaya airnya jadi tetap saringan pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini pasir aktif. Ini pasir aktif tuh nyaring kotoran juga sama. Jadi kalau ada
benda-benda apa atau barang yang besar, logam berat ditahan sama dia nih. Jadi bersih nantinya. Kemudian yang ini namanya arang, supaya pH airnya jadi stabil, jadi dia nggak asam. Ini arang. Jadi namanya karbon aktif. Supaya airnya itu jadi nggak asam, karena kalau airnya asam ikannya nggak kuat, lama dan pada mati. Sebetulnya ada satu lagi namanya zeolit. Zeolitnya kebetulan habis yang dari saya tunjukin, yang warnanya biru itu juga sama. Jadi untuk mempertahankan supaya air itu menjadi jernih, jadi airnya jadi tampak bening. Kalau nggak ada zeolitnya, airnya memang secara tampilan sudah oke, udah bagus, tapi masih kurang jernih. Kalau dikasih zeolit jadi dia lebih jernih lagi. Nah cuman ini zeolitnya habis, jadi mungkin setelah ini saya beli dulu zeolitnya supaya airnya sempurna, karena kalau udah dilengkapi dengan semua yang lengkap ini, air itu benar-benar bening seperti kaca, jadi seperti nggak ada air, ini bening banget, dan airnya itu rasanya seperti agak manis-manis kayak rasa air itu air botolan itu, rasanya seperti itu. Nah ini memang standar air minum ya, jadi ikan yang ditaruh dengan media filter seperti ini, sebetulnya air akuarium yang di atasnya bisa diminum karena standar air minum seperti itu. Hobi piara ikan udah lama, jadi dari sejak saya kecil saya senang piara ikan, entah itu di akuarium atau di kolam atau di empang ya. Kadang-kadang memang kalau kita kembali ingat zaman dulu, anak kecil kan senangnya main air, apalagi kalau ada ikannya. Itu bisa jadi kalau mandi berjam-jam nggak kelar-kelar, dan kebiasaan kesenangan untuk melihara ikan itu terbawa sampai sekarang. Selain kita bicara estetis, ternyata ikan juga memang merupakan penempatan air pada satu tempat, yaitu mengatur pola energi di sebuah rumah, sehingga energi kehidupan dari ikan ini bisa ikut membantu energi kehidupan pada pola kehidupan struktur dalam rumah manusia, sehingga bisa ikut menyeimbangkan. Jadi bila mana ada hal buruk, bila mana ada hal negatif yang akan menimpa kita, nanti ikan yang kena, jadi kita nggak kena. Jadi kalau tiba-tiba ikan tiba-tiba banyak mati, tiba-tiba banyak airnya butek, ya itu mungkin ada sesuatu yang harusnya menimpa kita, jadi menimpa ikan. Nggak deh, kasihan juga, jangan deh. Jadi pada prinsipnya estetis dan kemudian secara perhitungan juga untuk ikan saya meletakkan ikan pada posisi yang tepat. Jadi ada perhitungan namanya feng shui, dihitung letak air ada di mana, dan pada posisi tersebut kalau kita cuma taruh air doang kan jelek, jadi kalau kasih ikan lebih bagus. Sebetulnya kalau kita kembali pada perhitungan feng shui, ikannya harusnya ikan emas nih, ada 9 biji, yang lain merah, 1 biji hitam. Tapi kalau sekarang ini ikannya lebih campur-campur aja, ada yang belang, ada yang kayak ikan pindang, ada yang kayak ikan petek, ada yang kayak ikan yang buat digoreng. Tapi estetisnya lebih ke arah itu sih kalau sekarang. Kalau kaitannya dengan hoki kerejekian gimana Ki? Ya tadi saya udah bilang berkaitan dengan unsur air pada pengaturan letak posisi feng shui. Air itu ada posisi sendiri, dan kalau posisinya tepat bisa membantu sektor kerejekian si empunya. Kalau cuma airnya doang kan jelek, jadi tentu kasih ikan jadi biar lebih bagus. Dan kepercayaannya biasanya kalau kita kembali pada aturan feng shui, kepercayaannya adalah ikannya itu 9 ikan emas, yang lain warnanya merah, yang satu warnanya hitam. Jadi kalau kita ada masalah, tiba-tiba terjadi sesuatu terhadap kita, si hitam akan menjadi tumbal, dia akan mati duluan. Seperti itu. Bisa diceritain Ki, ini koleksinya Aki jenis ikan apa aja, berapa banyak, dan kenapa milih jenis-jenis ikan ini Ki? Pertama sebetulnya saya juga nggak tahu sini jenis ikan namanya apa, jadi saya lebih senang lihat, kok keren nih ikannya, bagus nih, saya beli, itu aja sih sebetulnya. Tapi belakangan jadi tahu namanya, yang ini namanya black ghost, yang ini namanya rainbow, yang ini namanya memphis, ini rainbow merah, yang ini yang belang-belang, aduh namanya saya lupa namanya apa. Yang itu ikan dolar, itu yang buntutnya ada lancipnya, nah belah sana itu namanya Kongo, nah itu namanya black neon, yang nyala-nyala ada hitamnya itu black neon namanya. Terus yang di bawahnya ada cardinal, ini
saya dua lagi namanya lupa punya apa. Dan kurang lebih intinya sih saya taruh ini karena senang aja sih sekarang. Kenapa ikannya ikan harus ini ya sebetulnya nggak juga, ikannya sih bisa apa aja. Jadi awalnya saya nggak tahu nama ikan, sekarang saya tahu nama-nama ikan karena kenalan. Bukan karena himbauan presiden nih.